Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak itu semua? Alhamdulillah, semoga kita dalam kondisi sehat. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi tentang Perang Dunia. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis perkembangan Perang Dunia ya, dan pengaruhnya bagi kehidupan. Yang kedua adalah menjelaskan lembaga-lembaga negara yang terbentuk sebagai pengaruh dari Perang Dunia Kedua itu sendiri. Yang ketiga adalah kalian bisa mempresentasikan pengaruh dari Perang Dunia Kedua ini. Oke, adapun yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yang pertama adalah latar belakang. Belakang dari Perang Dunia Kedua itu sendiri, terus proses terjadinya Perang Dunia. Yang ketiga adalah perjanjian, dan keempat apa sih dampak dari Perang Dunia Kedua ini. Kita lihat saja yang pertama adalah latar belakang. Oke, latar belakang dari Perang Dunia Kedua atau sebab umum dari Perang Dunia Kedua, yaitu LBB gagal atau Liga Bangsa-Bangsa ini gagal dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai pencipta perdamaian dunia. Kenapa LBB ini gagal? Yang pertama dia tidak memiliki kekuatan militer, ya. Yang kedua adalah Amerika Serikat tidak tergabung dalam LBB. Nah, padahal yang menjadi pencetus berdirinya LBB ini adalah Amerika Serikat. Terus adalah aturan hukum yang tidak jelas, yaitu jika terjadi konflik antar negara satu dengan negara lain, ini LBB ini sulit untuk mencegah ya, mencegah konflik itu membesar. Terus cenderung lambat dalam menangani masalah. LBB sulit sekali melakukan tindakan jika terjadi pertikaian antar negara. Selanjutnya adalah munculnya semangat balas dendam atau revenge idea, yaitu balas dendam negara Jerman di sini, di mana Jerman ini adalah negara yang paling sangat dirugikan pada Perang Dunia Satu dan dia ingin balas dendam dalam Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Dunia Satu, Jerman ini dia menderita ya, baik ekonomi maupun kekalahan. Banyak negara-negara bagiannya ini yang melepaskan diri dari Jerman ini. Kemudian Jerman juga harus membayar kerugian-kerugian akibat perang. Jadi makanya di sini Jerman ingin balas dendam di dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian terjadinya perlombaan persenjataan. Perlombaan persenjataan maksudnya di sini adalah secanggihan ya, siapa yang paling canggih dalam teknologi persenjataan. Kemudian kedua terbentuk politik aliansi, yaitu politik mencari teman. Terbentuk juga politik ekspansionisme. Nah, di sini ekspansionisme ini adalah politik untuk mencari ya, atau memperluas wilayah jajah. Selanjutnya adalah Jerman menolak perjanjian Versailles. Di sini karena Jerman itu harus, terutama yang sangat memberatkan adalah Jerman harus mengganti rugi biaya-biaya perang. Terus pertentangan ideologi, yaitu ideologi fasisme, nazisme, dan militeris. Dan ideologi ini tergabung di dalam ultranasionalisme. Apa itu ultranasionalisme? Ultranasionalisme, nasionalisme ini adalah sikap ya, sikap cinta tanah air. Kalau ultra itu berlebihan. Jadi negara-negara ini adalah mempunyai sikap yang nasionalismenya yang berlebihan, sehingga mereka menganggap negara mereka lah itu yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai ya, negara yang paling sempurna dan negara-negara lain itu harus berada di bawah mereka. Di antaranya yang pertama adalah Jerman, di bawah Adolf Hitler. Terus Italia di bawah Benito Mussolini. Dan yang ketiga adalah Jepang di bawah Kaisar Hirohito. Nah, tadi sudah ya sebab umumnya, dan kita lihat selanjutnya adalah sebab khusus. Nah, hal yang pertama yang dilakukan oleh Jerman saat dia ingin balas dendam dalam Perang Dunia Kedua akibat kekalahannya dalam Perang Dunia Satu ya, yaitu dia menyerang Danzig, yaitu salah satu daerah di Polandia. Nah, pada 1 September
1939 dengan strategi Blitzkrieg, yaitu serangan kilat. Adapun negara yang diserang antara lain adalah Denmark, Norwegia, Swedia, Belanda, Belgia, dan wilayah Balkan. Namun ketika ingin menyerang Inggris, Jerman mengalami kegagalan. Terus yang kedua, ini untuk kawasan Eropa ya, sebab umum di kawasan Eropa. Nah, yang kedua ini adalah sebab umum pula. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua di kawasan Pasifik, yaitu di mana saat itu Jepang itu menyerang pangkalan militer yang merupakan spionase dari Amerika untuk daerah Asia dan Pasifik yang berada di kawasan Pearl Harbor. Nah, penyerangan ini terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Nah, dengan penyerangan Jepang ke pangkalan militer Amerika ini, Amerika Serikat ini menyebabkan Amerika Serikat yang tadinya tidak ingin ikut ya dalam Perang Dunia Kedua ini menjadi ikut. Dia tidak mau ini pangkalan militernya diserang oleh Jepang. Adapun negara-negara yang terlibat di dalam Perang Dunia Kedua, yang pertama kita lihat ya ada dua blok, yaitu blok Sekutu dan blok Sentral. Nah, untuk blok Sekutu ini ada Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Perancis, Belanda, dan Australia. Untuk blok sentral ini di sini ada Jerman, Jepang, dan Italia. Jadi terlihat ya ada tiga di sini, tiga negara blok sentral. Nah, untuk sekutu ini banyak ya. Ini adalah negara yang pertamanya saja. Terus masih banyak lagi negara-negara Eropa yang nantinya akan masuk ke dalam blok sekutu. Oke, untuk Perang Dunia Kedua ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap permulaan, terus tahap titik balik, dan tahap akhir. Nah, untuk tahap permulaan ini di sini ya, banyak sekali ya negara-negara dari pihak sekutu, ini pada tahap awal ya. Pada tahap awal banyak sekali negara-negara sekutu ini yang mengalami kegagalan karena serangan dari blok sentral itu sangat cepat. Di tahap awal ini salah satunya adalah Indonesia ya. Indonesia menjadi dikuasai oleh Jepang. Terus pada tahap kedua adalah tahap titik balik. Nah, di sini di mana negara-negara sentral itu mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua ini. Jerman di sini kalah di Mesir, yaitu di daerah Al-Amin dan Stalingrad pada 1942 dan 1943. Italia juga kalah di sini pada tahun 1943. Bahkan Jepang pun juga sudah kalah lebih dulu sebelum Italia ya. Dia sudah kalah pada tahun 1942 di pertempuran Laut Karang di Pasifik. Nah, yang ketiga, itu tahap akhir. Kan ada 3 tadi, tahap awal, tahap titik balik, dan kita lihat yang tahap akhir. Yaitu di mana di sini pasukan sekutu mulai menguasai daerah-daerah dari blok sentral sendiri. Nah, untuk daerah Jerman di sini ini sekutu sudah menguasai Perancis ya. Di sini sudah sekutu ini sudah mendarat besar-besaran di Normandia, Perancis pada 1944. Kemudian untuk Jerman ini Hitler sudah terbunuh bersama istrinya, walaupun banyak sekali cerita-cerita yang mengatakan kalau Hitler di sini belum terbunuh. Bahkan ada juga yang cerita yang mengatakan kalau Hitler ini kemudian melarikan diri ke Indonesia. Di sini yang terakhir adalah untuk Jepang ya, yaitu Jepang untuk kota Nagasaki dan Hiroshima itu dijatuhi bom atom oleh sekutu. Nah, pada tahap akhir ini sudah terlihat ya di sini kalau Jerman sudah kalah, Jepang sudah kalah, Italia pun juga sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua dan mereka harus menandatangani beberapa perjanjian. Oke, kita lihat dulu ya. Sebelum melihat perjanjiannya, kita lihat dulu
tanggal-tanggal kekalahan, yaitu Italia pada 3 September 1943, Jerman pada 7 Mei 1945, dan Jepang pada 14 Agustus 1945. Nah, disinilah peluang dari Indonesia ya untuk merdeka. Ketika Sultan Syahrir itu mendengar berita kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945, mulailah ya Indonesia mulai bergerak untuk menuju negara merdeka. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan dari Blok Sekutu, yaitu tindak apa negara-negara sekutu ini tidak ditunjang oleh kekayaan alam yang mencukupi. Jadi, blok-blok sentral ini ternyata setelah dikaji, itu mereka menguasai negara-negara, yang tidak kaya akan bahan tambang yang cukup untuk mendukung perang, salah satunya minyak bumi. Terus yang kedua adalah anggota dari blok sentral itu sangat sedikit, terdiri dari 3 negara, yaitu Jerman, terus Italia dan Jepang, sedangkan blok sekutu itu banyak ya. Dan teknologi persenjataan blok sentral ini sangat kalah dalam jika dibandingkan dengan blok sekutu. Ini kita lihat perjanjian-perjanjiannya ya. Perjanjian yang pertama adalah perjanjian Potsdam. Ini antara Jerman dengan sekutu, perjanjian San Francisco antara Jepang dengan sekutu, dan perjanjian Paris antara Italia dan sekutu. Adapun isinya bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama, Jerman dibagi 4 wilayah pendudukan, yaitu Jerman Timur dikuasai oleh Rusia, Jerman Barat itu dikuasai oleh 3 negara, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Nah, yang kedua adalah Jerman harus mengurangi angkatan perangnya. Ketiga adalah pengadilan bagi penjahat perang, terus Jerman harus mengganti rugi lagi ya, kerugian akibat perang. Harus membayar ganti rugi akibat perang. Di Perang Dunia I juga Jerman ya membayar ganti rugi. Di Perang Dunia Kedua ini juga Jerman juga kalah dan harus membayar ganti rugi. Kemudian kota Danzig itu diberikan kepada Poland. Nah, untuk perjanjian San Francisco ini antara Jepang sama sekutu, yaitu Jepang harus menyerahkan pulau Kurile Kurile dan Sakhalin ini kepada Rusia. Jepang harus tunduk kepada Amerika Serikat atau sekutu. Manchuria dan Taiwan ini diserahkan kepada Tiongkok. Terus pengadilan terhadap penjahat perang, dan Jepang harus membayar ganti rugi perang ya. Nah, selanjutnya adalah perjanjian Paris antara Italia dan sekutu, yaitu kota Tris menjadi daerah di bawah PBB, kemudian daerah-daerah Italia ini dipersempit. Ethiopia dan Albania ini bebas dari kekuasaan Italia dan berada di bawah PBB, dan semua jajahan Italia di Afrika ini diambil oleh Inggris, dan yang terakhir Italia harus membayar ganti rugi akibat perang. Jadi di sini yang kesamaan antar tiga perjanjian ini yaitu harus membayar ganti rugi akibat perang ya, baik itu Jerman, Jepang maupun Italia. Kita lihat dampak dari Perang Dunia Kedua. Kita lihat ya. Yang pertama adalah munculnya negara superpower. Nah, yaitu negara Amerika Serikat melawan Uni Soviet. Dua muncul ya negara superpower. Yang kedua adalah memudarnya peranan Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman. Munculnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi mereka ingin membuktikan ya siapa sebenarnya yang paling hebat antara mereka berdua. Kemudian pecahnya beberapa negara karena perebutan daerah antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, seperti di Vietnam ini terbagi menjadi dua, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Korea juga terbagi menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Terus Jerman Barat dan Jerman Timur. Kemudian terbentuknya persekutuan militer antar negara-negara blok, baik blok sekutu maupun blok sentral.
Dan yang terakhir adalah munculnya negara-negara merdeka baru, salah satunya adalah Indonesia ya. Jadi Indonesia itu lahir akibat atau sebagai dampak dari Perang Dunia Kedua. Yang selanjutnya adalah dampak Perang Dunia Kedua di bidang ekonomi, yaitu pertama meningkatnya depresi dan pengangguran. Yang kedua adalah munculnya bantuan ekonomi, baik ekonomi ya. Untuk daerah Turki dan Yunani ini doktrin Truman atau Truman Doctrine. Terus Marshall Plan, ini untuk membantu negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Point for Truman, ini negara-negara Amerika membantu negara-negara yang terbelakang ekonominya. Dan Colombo Plan yaitu Inggris ya, Inggris ini memajukan atau membantu negara-negara di bidang ekonomi dan budaya. Selanjutnya dampak Perang Dunia Kedua di bidang sosial budaya, yang pertama adalah terbentuknya PBB, ya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, munculnya badan sosial untuk membantu umat manusia juga di bawah PBB ya. Dan yang terakhir adalah kemiskinan dan kesengsaraan akibat dari peperangan. Oke, untuk latihan soal pada kesempatan ini akan Ibu bagikan, akan Ibu share nanti baik di WA maupun di YouTube ya. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena soalnya ini akan Ibu ambil 2 nilai. Yang pertama untuk nilai ulangan blok ya. Yang kedua adalah untuk nilai tugas. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.